Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan teman-teman semuanya. Saya Diva Musnaza, nomor induk mahasiswa 1905-2100, mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep dasar supervisi pendidikan, yang mana temanya itu yang pertama itu pengertian, kemudian tujuan, fungsi, prinsip-prinsip dan peranan serta objek supervisi pendidikan itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian supervisi pendidikan. Supervisi berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata, yang pertama itu super dan kedua itu adalah vision, yang mana super ini adalah segala sesuatu yang nilainya lebih atau melebihi dari kebanyakan yang biasa dilakukan oleh orang lain. Sementara vision itu adalah pandangan yang jauh ke depan, artinya seseorang sudah memiliki planning atau rencana yang matang ketika melakukan sesuatu yang objek, suatu project. Misalnya ketika seseorang baru memikirkan, mereka sudah mengerjakan project tersebut, artinya orang ini sudah memiliki sudah melebihi satu langkah daripada kebanyakan oleh orang lain. Kemudian pelaku dari supervisi ini dinamakan dengan supervisor. Kemudian secara umum pengertian dari supervisi ini adalah segala sesuatu yang tujuannya adalah untuk stimulasi, koordinasi, dan melakukan pembimbingan secara kontinu terhadap pertumbuhan para guru yang ada di sekolah. Tujuannya adalah agar lebih paham mereka dalam mewujudkan fungsi-fungsi pembelajaran. Kemudian setelah pengertian dari supervisi adalah yang kedua itu adalah tujuan dari supervisi pendidikan itu sendiri. Tujuan yang pertama adalah untuk memberikan pelayanan dan bantuan untuk meningkatkan kapasitas kualitas guru yang mengajar di sekolah. Kemudian tujuan yang kedua adalah mengembangkan kurikulum yang sedang dilaksanakan di suatu sekolah atau sedang dijalankan oleh sekolah dalam proses pembelajaran. Kemudian ketiga adalah mencoba meningkatkan proses pembelajaran di sekolah, dan yang keempat adalah mengembangkan staf yang ada di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga adalah prinsip supervisi. Yang pertama adalah prinsip ilmiah atau scientific. Maksudnya adalah persoalan yang dikaji dan yang akan dianalisis itu bersama itu dalam membantu kualitas kehidupan guru itu memang didesain sedemikian rupa dengan fakta yang ada di lapangan. Kemudian setiap kegiatan supervisi ini dilakukan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip Demokratos. Maksudnya adalah bahwa kegiatan supervisi ini dilakukan kepada semua orang yang sifatnya sama, karena pada hakikatnya orang atau guru memiliki hak yang sama. Kemudian prinsip ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, melainkan berdasarkan rasa kesejawatan. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip kerjasama. Artinya adalah ada skala, prioritas, dan kondisi di mana semuanya bekerja secara bersama-sama. Karena baik supervisor ini tidak dapat bekerja dengan sendirinya, tidak dapat bekerja tanpa bantuan dari supervisi. Dan prinsip yang keempat adalah prinsip konstruktif dan kreatif. Dalam rangka membangun segala sesuatu menjadi lebih baik, agar persoalan yang dimiliki oleh guru dapat teratasi dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran yang direncanakan itu dapat tercapai dengan baik. Kemudian setiap guru akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitasnya kalau seandainya supervisi ini mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara yang menakutkan. Kemudian menurut para ahli ada beberapa prinsip dari supervisi ini. Yang pertama adalah prinsip positif, yang artinya prinsip ini harus patut diikuti. Kemudian kedua adalah prinsip progresif, prinsip inovatif, prinsip aman, dan prinsip reflektif. Dan yang terakhir adalah prinsip negatif. Artinya supervisi ini tidak boleh dilakukan secara otoriter,
Kemudian supervisi tidak boleh mencari-cari kesalahan. Supervisi tidak boleh dilakukan dengan tingginya pangkat. Supervisi tidak boleh terlalu cepat menerapkan hasil, dan supervisi tidak boleh lepas dari tujuan pembelajaran. Adapun fungsi dari supervisi pendidikan ini adalah, yang pertama adalah mengkoordinasikan semua usaha sekolah, yang kedua itu melengkapi kepemimpinan sekolah, yang ketiga itu memperluas pengalaman guru-guru yang ada di sekolah, yang keempat adalah menstimulasi usaha-usaha kreatif yang ada di sekolah. Kemudian yang kelima adalah memberikan fasilitas termasuk penilaian yang terus dilakukan. Yang keenam itu menganalisis situasi belajar yang terjadi di sekolah. Yang ketujuh itu memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada setiap anggota. Dan yang kedelapan adalah memberikan wawasan yang lebih luas dan terintegrasi satu sama lain. Kemudian peranan dari supervisi pendidikan itu adalah, yang pertama adalah seorang supervisor dapat berperan sebagai koordinator, kemudian dapat berperan sebagai pemimpin kelompok, kemudian dapat berperan sebagai evaluator dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan supervisi ini, dan yang terakhir adalah dapat berperan sebagai konsultan. Dan subtema yang terakhir adalah objek dari supervisi. Secara umum, objek dari supervisi ini adalah terdapat 4 macam. Yang pertama adalah memperbaiki pengajaran, yang kedua itu pengembangan kurikulum, yang ketiga itu pengembangan staf, dan yang terakhir adalah pemeliharaan dan perawatan moral. Baiklah Bapak dan teman-teman semuanya, itulah sedikit resume saya mengenai konsep dasar supervisi pendidikan ini. Semoga ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semuanya. Saya Rifat Rimsaza. Mohon maaf kalau ada salah dan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.